Jadi kan buat lantai 2-nya TV itu deket jendela bang. Iya. Itu jarak ke tangga turunan gini lumayan jauh bang. Dia turun bang. Sosok yang mana? Sosok yang tadi kayang itu turun tek. Kayak kulit nempel ubin bang. Tek. Aku semakin saya deket, udah mulai ini jadi kayak kain bang. Kok penutupnya pakai kain ya? Harusnya kan plastik. Saya dari bawah. Di jarak dari sini ke sini bang, gak terlalu jauh. Tapi memang ketutupan kayak alat buat jogging gitu. Kok kain? Saya mulai kayak kepo penasaran gitu bang. Tiba-tiba lagi itu bang, apa namanya? Lehernya tuh patah ke belakang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini, dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini lagi-lagi seperti biasa gue gak sendirian, tapi di samping gue ini udah ada seorang narasumber yang mau berbagi pengalaman horornya pada saat dia bekerja di salah satu kantor di daerah Kelapa Gading. Narasumber gue ini ngalamin kejadian yang benar-benar mengerikan dari sosok penghuni yang ada di kantor itu. Dan dia memperjelasnya lagi, langsung aja nanti biar narasumber gue aja menceritakan. Jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Angga. Salam. Kabar sehat Bang Angga ya? Sehat. Terima kasih banyak Bang Angga udah menyempatkan waktunya hadir nih di Dimensi Mistik untuk berbagi pengalaman horornya nih. Tadi kita sempat ngobrol di luar Bang ya. Iya. Kalau Bang Angga ini banyak banget nih ngalamin kejadian horor sama temannya ini Bang Yudi ya. Pada saat kerja di salah satu kantor alat medis di Jakarta. Boleh sedikitnya dulu nih Bang, kejadian apa aja nih yang Bang Angga dan temennya alami? Kejadian pertamanya tuh saya sama Yudi kan lagi nonton TV tuh bang. Ya. Di malam hari. Tiba-tiba itu ada suara kayak tangan, suara jalan gitu bang. Pijakan nih. Pijakan. Ya. Tak. Kita fokus, kita notice ke sisi kiri, ternyata perempuan bang. Tapi jalannya kayang gini. Perempuan lagi jalan kayang. Dan masuk ke dalam kamar mandi, tembus tembok gitu bang. Dan di lain harinya juga kita ditampakin juga nih bang sama sosok karyawan, ternyata itu sudah meninggal. Sosok karyawan yang udah meninggal nih, Iya. yang tadinya kerja di kantor itu. Tapi kita tahan nih bang, biar teman-teman penasaran. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih, gimana kisah-kisah atau cerita pendeknya dari Bang Angga ini nih. Mereka diteror sama sosok-sosok hantu penunggu kantor yang tempat Bang Angga bekerja ini. Tapi sebelum gue lanjut ke videonya, lagi-lagi di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa banget langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau kalian bisa langsung aja kirim email kalian. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Angga kali ini. Yaudah, gue rasa cukup mempersingkat waktu, langsung aja kita simak kisahnya. Ya, Bang Angga bisa dimulai nih. Gimana awal mula Bang Angga mengalami kejadian horor di tempat Bang Angga bekerja ya? Awal ceritanya itu di tahun 2014 bang. Saya masih ya tidur-tiduran aja gitu. Mungkin orang tua empat yang lihat saya tidur. Masih pengangguran Ya, lagi. pengangguran gitu. Tiba-tiba ibu tuh nawarin, mau nggak kerja ke Jakarta di mantan bos ibu. Dan nanya tuh, kerja apaan? Office boy, nyapu-nyapu ngepel. Kalau mau, ntar ibu teleponin. Akhirnya singkat cerita ibu nelpon tuh bang. Telepon, oh ya udah bawa ke sini. Jadi bos ini namanya Pak Agus.
udah bawa ke sini aja, titipin ke saya. Kalau emang ada niat kerja, sini besok. Singkat cerita, di besoknya itu saya dianterin bang. Dari Bogor tuh sama bapak. Berangkat dari terminal Barenang siang. Kisaran jam 7:30. Nyampe Kelapa Gading itu jam 5 sore. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Apa nelpon tuh Pak Agus. Pak, saya udah sampai nih. Iya Pak, saya udah pulang. Ntar ada karyawan saya yang ngejemput. Nah cerita tuh ada Supri bang. Office boy ini juga nih. Ketua office boy itu nyamperin. Kita kontak. Pak, yang ininya Pak Agus ya? Iya. Saya dibawa sama Supri tuh. Ke kantornya. Duduk di situ. Bikinin minuman tuh. Yudi juga dipanggil kan. Turun ke bawah. Ngobrol. Bapak saya pamit. Ya di sini dibetah-betah. Bapak pamit dulu. Udah tuh bang, ngobrol-ngobrol. Akhirnya lebih panjang lagi sama Yudi, ngobrol. Akhirnya kita taruh di lantai 4 bang. Buat istirahat dulu. Istirahat. Mandi, kalau belum mandi, kita makan. Si Supri ini pulang bang, ternyata bang. Kirain Supri ini tidur di sini, ternyata dia pulang pergi. Saya tidur sama Yudi doang, berdua. Buat kantornya ini, ada 2 ruko bang, jadi modelnya kayak ruko gitu. Satu rukonya terdiri dari 4 lantai. Namun di masing-masing ruko ini yang baru beroperasi itu lantai 1 dan lantai 2. Lantai 3, lantai 4 masih tahap renovasi. Oh masih kosong nih, belum beroperasi berarti ya? Iya. Dan di hari besoknya nih setelah saya datang, ya udah bang, kayak biasa saya diajarin. Nih kayak gini caranya ngepel, nih gelas-gelas nyucinya kayak gini. Nih ngasih minumnya kayak gini. Nih siang-siang ternawarin makanan ke karyawan, ke bos gitu, kayak mau makan apa gitu, nanya satu-satu. Iya. Itu ya udah sih bang, kayak biasa-biasa aja. Jadi jam operasinya tuh jam 8 sampai jam 4 sore. Iya. Akhirnya diajarin nih lantai ini. Kan tadinya saya kalau nyapu-nyapu bareng tuh bang. Kita 2 orang, tapi kelamaan, akhirnya dibagi. Saya di lantai ini dulu, ruko A. Jadi ruko B juga disapuin bang, walaupun di situ tempat-tempat alat-alat medis gitu. Oh iya. Gudang buat penyimpanan, tapi tetap aja sapu gitu. Kita bareng, akhirnya dilepasin tuh buat di lantai 1, udah lantai 1, lantai 2 bagiannya masing-masing. Udah bisa berhari-hari, udah tuh bisa. Singkat cerita, kejadian di hari ke-5 bang. Itu malamnya itu sebenarnya udah ada, itu apa ya? Kan kita sering di lantai 2 bang buat nonton TV, pakai kasur lantai juga tuh, busa juga, tiduran situ. Saya denger dari lantai 4, jadi suaranya kenceng bang. Karena kantor kan itu ya bang, kayak kedap ginian, bunyi deg. Bergema gitu. Iya bergema deg. Suaranya nyampe bawahnya berada di. Saya kepo nanya si Yudi, itu apaan ya? Udah biarin. Biasa itu mana kecil. Jadi Yudi ini udah paham bang. Itu mana kecil, lantai 4. Yang bener. Iya emang anak kecil. Kemarin juga. Jadi dia ngebuka semua bang. Di awal-awal itu. Kemarin di lantai 3. Saya kirain aja toke. Tiba-tiba tangan sepotong. Jadi kayak ngerayap kayak gini bang. Tangan. Habis potong doang. Jangan nakut-nakutin. Ya nggak percaya. Jadi saya takut bang buat ke lantai 4. Kan kita lantai 2 buat nonton TV doang bang. Kayak bawa kasur ya buat rebahan-rebahan. Tidur lantai 4. Lantai 4 tidur. Itu mulai. Kan kacanya nggak ada hordenya bang. Iya. Transparan gitu. Transparan gitu, kita bisa ngeliat keluar. Dia kayak sekelebatan gitu aja, bayangan itu. Saya masih mikir mungkin apa, daun pohon apa gitu. Asa malam itu belum ada. Besokannya lagi. Kejadian di hari ke-5 sore hari ini bang. Kantor udah tutup. Berarti kantor tutup jam 5-an tuh udah kosong semua tuh bang karyawan. Saya memutusin buat mandi ke atas. Jadi ya udah biasa, udah dilepasin lah. Udah tahu bagian-bagian saya. Ini bagian saya di sini, dia di sini. Udah paham, saya mandi ke atas. Bawa handuk, masuk kamar mandi. Lampu nyalain. Kan gelap bang, jadi lantai 4 walaupun kita belum ini kan masih gelap gitu loh suasananya. Nyalain lampu di kamar mandi, saya mandi. Baru mau ngambil air bang. Itu bunyi bang saklarnya. Cetak. Oke, ada yang matiin ya? Iya, saya keluar lagi. Saya nengok ke bawah, jadi
ada pagar pembatas tuh bisa langsung nengok kayak gini bang, ke lantai 3 itu nggak ada orang, masuk lagi bang, dimatiin lagi. Saya kesel kan, pikiran saya bukan hal-hal mistis, masih Yudi nih tahu saya penakut mungkin ya, dipecandai. Yud yang bener Yud, dimatiin kedua itu saya ngomel-ngomel dari dalam, Yud yang bener kalau bercanda. Saya keluar lagi tuh, nggak ada. Saya nyalain buat yang ketiga kali, baru masuk dimatiin lagi bang. Saya kesel di situ, saya wandukan turun ke bawah. Bercanda jangan gitu, sambil ya ngoceh-ngoceh turun ke bawah bang. Di lantai 3 nggak ada orang, masih kosong. Emang nggak ada barang-barang juga, masih kosong tuh bener-bener. Di lantai 2 nggak ada Yudi. Saya telepon tuh, kan jadi di kantor setiap ruangan ada teleponnya bang, nomor-nomor kantor telepon, nggak diangkat tuh. Saya turun lagi ke bawah, si Yudi lagi di depan bang. Yudi lagi di depan. Lagi duduk, ya kayak di puskesmas gitu, dudukannya di depan. Lagi ngopi ngerokok, saya marah di situ. Yud, jangan bercanda kayak gitulah. Apa? Matiin lampu kan? Mana matiin, kalau turun tahu sendiri kan. Jadi iya bang, dipikir logika juga susah. Kita kalau turun cepat ya otomatis tangga kan bunyi, sandal gitu kan. Ada yang matiin. Wah, halusinasi kali kayak gitulah. Ya udah, halusinasi terus kayak ya kan. Tuh, ya kan. Jadi semakin takut bang. Ya udah kita tuh anterin. Udah naik. Saya masuk kan di hari Senin bang. Di Sabtu Minggunya tuh libur. Malam Sabtu kan Jumat sorenya kan dijailin lah. Udah libur tuh Sabtu Minggu. Udah santai aja. Gelas-gelas kayak gitu ntar. Jadi leha-leha bang, 2 hari libur gitu. Gak mikirin apa-apa, udah tiduran. Udah bawa kasurnya bawa aja dah. Takut kalau di atas. Ya udah, tapi ntar kalau udah pagi bangun ya saya bawa tuh bang, buat tidur di depan TV. Dia masih ke di atas walaupun udah tahu kayak gituan. Tiba-tiba dia lari dari atas bang, lari aja ke lantai 2. Saya nonton TV kan kenceng tuh, orang lari kan bunyinya kenceng banget, tak. Pan lari lu, pleset jatuh, luka-luka atau gimana lu ke bawah. Dia diem tuh, jangan nakut-nakutin. Ini kejadian malam juga nih. Malam bang, di hari malam Sabtunya bang, sekitar jam 9 tuh. Terus saya tanya, diem bang, kenapa? Kayak susah ngomong gitu. Jangan bercanda, saya bilang gitu, jangan suka bercanda lah. Tahu, penakut masih kayak gituin. Jadi kayak berat banget buat ngomong. Duduk, beneran gak sih? Dan akhirnya udah duduk tuh bang. Saya lihat yang di lantai 4 tuh, perempuan, kayak gini jalannya. Wah, saya nggak takut bang. Saya cuma bercandain kali, demi Allah. Tapi nggak kayak gini, tapi dia nggak nyamperin, jadi dia nggak ngedeket bang, kayak lewat aja gitu bang, tembus dari tembok ke tembok bang. Ambil nggak kayang nih, kayak nggak gitu. Yang bener, sumpah demi Allah dia sampai kayak gitu bang. Terus gimana nih? Ayo turun, matiin tuh TV, lari berdua nih, turun bang ke bawah, duduk di depan. Kamu kayak curhat-curhat gitu, beneran nggak? Serius? Lu, saya masih kayak gitu karena dia bercanda bang, suka bercanda. Asli, saya udah, bareng kita tidur bareng aja. Dari situ tuh di minggu pertama mutusin tidur bareng bang. Nah cerita kan masih biasa lagi tuh bang, kerja. Saya kebagian di minggu kedua di gudang itu bang. Jadi dibagi bang, 1 minggu di ruko A, 1 minggu di ruko B. Jadi selang-seling gitu bang. Kobe. Kejadiannya hari-hari biasa masih nyapu bang, ngobrol sama Pak Kadiman. Pak Kadiman tuh bagian gudang bang, orang Jawa. Ngobrol. Nah, kenapa kerja di sini? Tadinya di mana? Kayak obrolan biasa gitu, basa-basi. Saya nyapu bang. Di minggu kedua saya ngejaga.
kayak nyapu biasa dari depan ke belakang, ngepel. Saya notice kirain kan dari ininya kejadian di malam Selasa bang. Hari Seninnya kan ada barang masuk bang, gudang itu. Kita kalau ada barang masuk ikut ngebantuin. Saya kirain kayak apa ya bang? Dari jarak saya rolling door ke sosok ini kisaran mungkin ada 10 meter, 7 meter. Itu kirain saya lemari es bang. Iya. Kayak dibungkus gitu pakai ya namanya barang baru gitu dibungkusin plastik gitu ya. Nyapu. Masih belum nyapu. Semakin saya dekat udah mulai ini jadi kayak kain bang. Kok penutupnya pakai kain ya? Harusnya kan plastik. Saya dari bawah. Di jarak dari sini ke sini bang, nggak terlalu jauh. Tapi memang ketutupan kayak alat buat jogging gitu. Kok kain? Saya mulai kayak kepo penasaran gitu bang. Tiba-tiba lagi itu bang, apa namanya? Lehernya tuh patah ke belakang bang. Saya gini, apaan? Itu lah nggak nengok nggak apa. Itu langsung kayak matain leher aja bang. Dia berdiri tegak di belakang itu yang buat jogging. Dia ini. Saya kan lari bang. Posisi rolling door ini kan susah bang. Kan kalau kita mau buka rolling door harus pintu kaca dulu. Saya buka susah bang. Saya gini-giniin aja. Pintu kaca udah kebuka, rolling doornya. Jadi udah nggak bisa keluar. Mungkin berisi kayak. Si Yogi denger. Turun, pan hoi. Malam-malam berisik. Pak Dika ini komandan komplek ini bang, satpam. Dia lewat. Yudi bantuin buka. Panting lagi deh. Saya ditanya diem bang. Lu kenapa Cil? Si Pak Dika ini kalau manggil saya kan Ucil. Kenapa Cil? Apa? Well, terus gangguin ya. Dia tahu bang. Yudi sebenarnya udah tahu bang. Terus kayak ya emang ada cuma kok sekarang lebih ke ini banget. Gila, lu lihat yang kayak gimana? Lu yang pas ngeliat gimana? Jadi saya nanya, ntar dia nanya, kan? Cuma kayak emang bajunya putih bang, rambutnya agak segini, dia punya gigi tuh tajam. Bertaring nih gitu. Iya bukan bertaring lagi bang, jadi giginya tuh panjang-panjang bang. Kalau dibilang sosok ya Miss Kunti atau gimana, kurang tahu ya bang, beda kayaknya. Saya juga ngeliatnya gitu. Saya badan, tapi palanya begini. Sama berarti. Terus gimana kita? Wah, gimana ya? Udah mulai ini bang, kita berdua. Lu yang di sini lama, gue ditampakin tuh didengerin doang. Anak kecil di lantai 4. Kalau yang kayak gini, baru ini. Akhirnya udah mutusin tuh berdua kita. Mana? Udah jangan masuk dulu ya. Udah disapu kan? Udah sih. Ya udah. Nah, tinggal meja-meja doang mah gampang. Kita akhirnya mutusin berdua buat nutup kantor ini bang. Kita jalan bang ke komplek dari ini apa namanya kantor security ini. Apa cerita dari situ juga emang itu ada sering bahkan biasanya kayak apa? Dia kayak terbang kayak Spiderman gitu bang. Di ruko-ruko itu kayak naik gitu. Pak ini. Tanya Pak Adi. Harinya kan ngulik di situ. Ya no, perempuan itu yang sukanya ngerayap gitu. Ruko lu tuh sama yang ini nih. Gue sering banget di situ, tahu dah itu siapa. Emang itu masih baru bang, bener-bener komplek baru. Ada mallnya juga depan, cuma baru mau dibangun di zaman saya kerja. Dan di situ, udah sini aja kalau takut. Udah tuh duduk ngobrol, besokannya saya cerita-ceritakan biasa. Malam ini bang, bohong lu. Kata karyawan Parituan itu, bohong aja. Ya, tanya Yudi. Ya terus gimana kalau? Udah namanya kerja udah, tuh Islam sholat dah gitu digituin bang. Akhirnya tetap ini akhirnya kita berdua terus. Udah saling percaya. Antara kayak kalau kita ini ada yang hilang atau gimana, kita kerja di sini yang gaji sini masa iya sih? Ya maksain dah. Yang penting dia nggak iniin lu.
atau ngeganggu secara kontak fisik langsung megang atau gimana, itu belum bang. Lagi di malam keduanya biasa bang suara, ketiganya, keempatnya dia nyebrang lagi bang. Jadi kan buat lantai 2-nya TV itu deket jendela bang. Iya. Itu jarak ke tangga turunan gini lumayan jauh bang. Dia turun bang. Sosok yang mana? Sosok yang tadi kayang itu turun tek. Kayak kulit nempel ubin bang. Tek, tek, tek. Itu udah notice berdua. Kayak dibilang kayak di film-film mungkin bang. Kayak rapi aja jalan. Tapi nggak ke kita. Dari atas nih. Dari atas lantai 3 ini dia turun ke lantai 2. Masuk ke dalam kamar mandi, tembok tapi bang, bukan masuk ke kamar. Dia masuk tembok. Itu kejar, kita udah bingung bang. Kita turun, takutnya ini pas kita papasan, kita naik. Ini bukan apa lagi nih, gangguannya parah nih. Udah. Kita coba ke ini lagi gimana, tidur di sana. Jadi nekenin, lu bisa baca nggak? Baca paling ya surat-surat pendek. Sholat. Jadi mutusin buat sholat bang. Nah kan mau kemana-mana juga tetap takut ya bang. Yeah. Tapi kan gelas-gelas ini belum saya ambilin bang. Yeah. Kalau saya ninggalin di gelas, ntar besok pagi harus dicuci, ribet. Masih di lantai 2, tapi yang lantai 1 ada sih bang 2 gelas. Saya mutusin buat ambilin gelas bang, turun. Ambil gelas, bawa penampan, saya bawa ke atas. Si Yudi tolong-tolongan bang di lantai 2. Tolong. Saya taruh di bawah aja gelas, saya lari. Itu ditarik bang. Tapi sosoknya nggak ada, dia ditarik. Kakinya dipegang kayak gini, ditarik. Si Yudi nih? Si Yudi lagi sholat. Aku antara bingung mau nolongin atau mau cabut, bingung bang. Tapi kayak apa? Dipikir pakai logika nggak masuk bang. Dia kayak orang seluncuran. Tapi sosok Bang Angga ini melihat ya? Melihat proses orang tariknya saya si Yudi ini. itu tarik-tarikan sama saya bang. Saya pegang, dia kayak ditarik, emang kenceng banget, kuat banget. Tolong. Udah keringetin, nangis bang dia. Udah berapa detik itu, pas saya pegangin, kita mutusin buat turun ke bawah bang. Turun, pintu dibukain semua. Saya ke kantor ini lagi, kantor satpam lagi. Duduk di situ, ini lebih parah bang. Iya itu, makanya coba ngomong sama bos kamu. Saya berani ngomongnya sama Pak Ridwan, jadi kita cukup akrab. Nah, sana ngomong. Tapi sebelum ngomong saya bilang, Pak, tolong dong cekin CCTV semalam. Kenapa emang? Oh bisa kan? Bisa loh, di ruangan 2 kan. Coba Pak, di jam sekian. Dicekin sama dia bang. Diketawain kita berdua. Kenapa? Di CCTV itu, kita kayak lagi bercanda bang. Jadi tarik-tarikan itu, sosoknya nggak masuk di CCTV. Nggak kelihatan, tapi kaki Yudi ngangkat satu. Atau memang kakinya kelihatan ya? Kakinya kelihatan. Lagi terangkat gitu. Iya, jadi kayak orang narik gini kaki satu. Iya. Saya narik gini, kayak, lu lagi ngapain? Malam-malam bercanda aja lu. Digituin bang. Iya. Itu ditarik sosok ini bang. Wah, wae lu. Digituin terus bang. Akhirnya kita mutusin, coba. Lu kan deket sama Pak Agus nih, ngomong sama Pak Agus, barangkali dia mau ngedengerin. Saya beraniin bang, sebenarnya malu. Ya gimana ya, adat kita sebagai orang Islam, ya biasanya ngebuka apapun ya pakai kita pengajian, ya syukuran gitu. Nggak percaya bang. Wah masa, emang ada hal kayak gitu di sini? Ada pak. Bapak nggak percaya, gimana ya? Wah, kamu Islam kan? Iya pak. Sholat tuh kayak Yudi. Saya pikirannya, itu Yudi semalam sholat loh. Tapi nggak ngomong sama bosnya, cuma di hati itu dia sholat tuh malam. Nyampe ditarik kayak gitu, gimana saya? Tapi nggak percaya. Ya udah akhirnya, udah tuh, Yud, nggak bisa Yud, udah biarin aja deh, biarin. Ya udah, kita jangan tidur di sini. Kita mutusin bang tiap malam itu tidur di kantor security. Tidur situ, jadi kita bersih-bersih, ntar tidur situ.
Dan di awal ini bang, kan karyawan buat di depan kan ada 2 nih bang, Putri sama Cynthia. Saya lupa bang. Buat masuk ke situ kan ada polanya kan. Pola dari, jadi kita masuk rolling door, pintu kaca, ada ruangan resepsionis sebelah kiri. Di sini tuh ruangan kayak marketing gitu bang, manajer atau marketing lupa, itu 2 orang. Ini ada pintu utama yang langsung masuk ke segala sisi. Dan kalau mau masuk ke sini harus pakai sidik jari bang. Itu dibikinin. Tuh saya nggak terlalu kenal sama dia ya. Kalau siang mah aman bang. Itu yang saya heran. Tuh, Siang nggak pernah ada gangguan nggak gitu pernah. Dan di lantai 3-4 kan masih tahap renovasi bang. Ini kejadian yang menimpa tukang sama kenek bang. Di lantai 4. Namanya sih, kalau nama saya kurang tahu. Kalau panggilan sih ini bang, Jongos. Emang giginya agak maju. Sama tukangnya si Mursyid. Si Jongos ini malamnya bang, kan kita gara-gara ini ada kan sempat bareng tuh interaksi ngobrol-ngobrol sama orang Jawa lah. Kita di kantor, dia coba di atas, tidur di atas. Itu dia, si Jongos ini katanya mau beli kopi, dia turun. Jadi kalau mau beli kopi kita teleponan pakai yang di bawah itu ya, nomor yang di bawah 11 gitu yang punya kantor. Ntar dia kita buat ngebukain sidik jari. Dia katanya turun dari lantai 4, di lantai 2 dia ketemu perempuan. Perempuan ini ditanya, "Kak, ngelembur kak?" Diem doang. Ini kejadian malam atau Kejadian malam. malam ya? Kan ngelembur bang. "Kak, kok ngelembur belum balik?" Itu masih jam 8-an bang. Menurut dari si Jongos ya. Diem aja. Diem. Sama bang, apa yang saya lihat di gudang tadi. Lehernya dipatahin. Ke belakang dia lari. Dia nggak cerita, dan kita juga kan beda. Kita walaupun satu kantor itu, kita jarang ngobrol kalau di depan gitu. Dia tidur juga di lantai 4. Siang-siang tiba-tiba dia kesurupan. Itu penyebabnya apa kurang tahu. Teriak-teriak dari lantai 4 bang. Di depan kaca, jadi kan langsung kaca bang. Dia teriak-teriak. Kita lagi di ini semua tuh, masih inget banget abis johor, kita abis beliin makanan buat bos-bos karyawan gitu. Saya duduk di depan, mau ganti-gantian. Jadi kalau kita mau beli makan buat sendiri gantian bang, sip-sipan. Lu makan dulu, tergantian. Terus saya lagi duduk, itu suara teriak dari atas, kirain bercanda gitu namanya. Itu tolong-tolongan bang tukang. Tolong. Si Jongos mau loncat bang dari lantai 4. Oh, tolong. Nanti satpam rame kan. Sempet rame kok di depan itu. Pak Kadiman coba, "Ayo pak, depan atas. Angkat. Ayo, bawa, tarik. Bawa ke bawah. Dibacain sama Pak Kadiman. Ya sebisa-bisanya. Udah diem. Udah tuh. Kenapa tadi? Oh, dia mah semalam habis diliatin perempuan. Wah, kita sama Yudi nggak dengerin. Tuh kan pak, sama Pak Ridwan. Pak Tio juga. Tuh kan pak, bukan saya doang. Ah, lu paling orang muka-muka ini sama cewek yang cantik kayak. Dia tuh habis liatin katanya karyawan. Dia tanyain, dia sempat ngobrol sama saya. Itu tampakin perempuan. Rupanya gimana pak? Katanya sih gitu. Dia tanya masih diem. Minta balik bang. Sorenya itu balik. Itu baru 2 hari. Itu udah bang, kalau karyawan udah mulai sepi bang, udah kita kerja cepet aja bang. Bersihin lantai, ntar kalau enggak ya sisanya buat besok gitu. Kalau malam udah, ya kita sering ditampakin kayak gini kan udah mikirnya udah aneh bang. Ke ini lagi, udah mulai nggak betah tuh. Kita cerita juga percuma. Akhirnya di 4 minggu ini, karena sering di sini kan kita kalau Sabtu Minggu tetep bang, kalau siang balik buat tidur lah, kurang istirahat juga. Kita balik di Jumat sore bang, menjelang maghrib. Itu karyawan ini yang namanya Putri bang. Itu duduk di depan, yang saya jelasin tadi ya, meja-meja, kursi-kursi buat nongkrong karyawan yang lain. Dia duduk di situ. Yudi nyeplos, "Kak, udah, gimana liburannya gitu?" Dia diem bang, emang mukanya agak sedikit ini, kayak pucat, Datar ya datar, pucat gitu. Saya diem aja. "Oh ya udah, saya mau mandi kak." Iya kak, saya juga sama perempuan ini bang, gak terlalu paham. Saya ngeliat dia di awal emang yang bikinin saya sidik jari. Cuma ternyata
saya masuk di situ 4 hari, dia resign, bukan resign, libur buat nikah. Saya mau udah ke atas itu, ke atas tuh. Jadi kalau mau ke ruangan dia nih, gak usah masuk pintu utama yang pakai ini bang, scan. Kita naik ke atas mandi. Udah buru cepet. Udah tuh keluar, udah jadi kita ekspres aja bang, cepet aja mandi, keluar lagi. Kita nggak berani di situ. Sama 1 minggu, 2 minggu kurang itu kita udah nggak berani tiduran di situ. Udah kita turun, ayo buru bawain apa aja, udah kunci kita keluar lagi. Kita keluar, Kak Putri udah nggak ada bang. Nengok ke inian kan ruangannya, kan jadi pintu utama, ntar kita bisa ngebuka pintu dia tuh. Udah balik kali. Yang anehnya kita baru mikirnya, dia kan kalau berangkat kerja atau pulang kerja itu sama pacarnya naik motor, diboncengin, dijemput. Nah kita mikirnya ya udah balik kali dia. Kali aja libur dia ada tugas yang belum diselesain, ambil dokumen atau pikiran kita masih gitu bang. Biasa kita main sama Dika di situ, ngobrol aja, kenal. Justru kita lebih akrabnya ke satpam gini, ngobrol main apa gitu, cerita diceritain. Balik lagi siangnya buat tidur, ntar malamnya ke situ. Ada lagi bang di malam kedua bang, Si Mbak Putri nih. Putri ini, dan datangnya maghrib. Kita tanya diem dengan posisi yang dia nggak ngomong, cuma kayak, Kak kemarin balik sama siapa, nggak ngomong dulu, diem. Ntar tinggal ke atas bang, ya kita biasa gitu buat mandi ekspres aja, cepet-cepetan kelarin kerjaan udah. Itu dia ya kayak iya tapi ngangguk gini kayak males aja bang, lagi banyak masalah kali. Udah saya di situ sama Yudi cuek, emang ya udahlah, mungkin orang habis nikah atau berantem atau gimana, pikiran kita gitu bang. Di hari Seninnya bang baru saya kaget. Hari Senin Kak udah ngobrol biasa depan, nyapu, ngelarin kerjaan yang beberapa hari tertunda itu, ngelarin ruangan ini ruangan itu kan ada lagi tuh. Di depan biasa tuh Pak Ridwan. Terus setiap pagi kan dia selalu bilang kopi, biasa kayak kopi bikinin, ngobrol sharing-sharing sama dia, enak bang. Di karyawan yang bener-bener akrab sama saya tuh Pak Tio, Pak Ridwan. Ya asik orangnya, nggak ada jarak lah, lo OB gua karyawan, enggak, dia mah santai emang. Tiba-tiba di hari Senin itu obrolannya udah nggak kayak biasa bang. Saya kan bercandaan, yo tau sendiri bang Betawi gitu, tempo bercandanya gini. Hari ini kayak ini aja, padahal saya mau cerita, Bu kemarin ada kejadian-kejadian yang dialami lagi nih. Diem aja, saya ngopi, saya duduk, saya dengerin nih orang dua ngobrol, Patio sama Pak Ridwan. Kayak mungkin obrolan kayak gini ya bang, kasihan ya, mana baru nikah, kecelakaan, meninggal kayak gitu bang. Yang saya tangkap gitu, saya denger, siapa pak? Saya kepo bang, situ paling bocah jadi kayak ada berita gitu, kayak kepo aja, siapa pak? Itu yang di bawah, ya mana pak? Itu masih nimpalin gitu. Lu masih inget nggak karyawan yang dulu di sini, yang kemarin? Mana sih pak? Itu yang cantik, Ridwan gitu. Kayaknya cantik semua pak di sini pak. Yang ini deh, yang masangin lu. Jadi dia, kamu Tri ini tuh kayak biasa, kalau ada karyawan baru tuh dia yang nyekin. Iya, tugasnya dia ya. Ah, apaan? Masa? Yang pakai behel, saya gituin. Iya. Saya tembusin lagi. Iya, yang rambutnya segini yang cantik, agak gemoy gitu. Iya. Sama suaminya honeymoon, baru nikah, baru kejadian kemarin hari Jumat. Terus keadaannya gimana kak? Apa-apa kan? Meninggal dua-duanya. Jadi kecelakaan di tol, arah dia kayak mau ke Bali atau di daerah Jawa Timuran bang. Tuh, katanya emang ketika dievakuasi bang, itu ya badannya kayak kayak patah semua tulang. Nah, di situ shock bang, yang bener bang. Gue nggak percaya, saya langsung lari bang, buat masuk. Saya mau niatnya mau ngabarin Yudi. Saya ke atas dengan, oh beneran gue kemarin baru lihat nih. Yudi udah duduk bang di tangga, megangin pel-pelan, udah kayak gini aja. Kirain takutnya kesurupan ini. Yud, ya udah tahu. Ke Putri itu yang dibawa Putri, katanya meninggal ya. Iya, serius. Iya. Terus yang sama kita dua hari berturut-turut ketemu kita itu siapa? Pantesan. Gue curiga.
dia emang cuek atau gimana, perasaan pas pertama kenal ya emang gak terlalu akrab sama saya bang. Jadi pertama kenal ya cuma namanya siapa, Angga, terus kayak si masuk ke sini gara-gara siapa, kayak dimasukin siapa gitu, Pak Agus, oh mana, kayak bikin itu juga Humble lah ya. humble sosok gitu si kayak gitu Mbak aja. Putri ini. Tiba-tiba cuek. Terus Yudi, yang bikin heran kan si Yudi kan ngejak ngobrol ya, biasanya katanya ya seru gitu ngobrol, itu di 2 hari itu cuek bang. Makanya kita nggak notice bahwa Kak Putri ini udah nggak ada ya, lebih mikirnya yang di atas loh, yang kita ditampakin gitu-gitu, jadi nggak mikirin ini, ternyata ini yang lebih gila lagi menurut saya. Iya, menyerupai sosok Iya, Mbak Putri. itu gimana, udah nggak betul gitu, udah nggak, asli gila ini lama-lama di sini gila nih, sama kayak mana ya cara nyampein ngomong ke betahnya, enak, alasan bisa, ibaratin saya alasan bisa bang, karena masih kecil ya bang, pakai mau tanding bola atau saya alasan di situ bang, ya alasan saya sedikit ngawur sih. Saya bilangnya ke Pak Agus tuh di hari itu juga, saya nelpon, Agus teleponin saya, ibu atau bapak, saya bilangnya sih ya, jangan ditiru bang, saya bilang nenek saya sakit gitu, hanya diizinin buat pulang tuh, belum resign, bener-bener resign enggak, saya bilangnya mau ngejenguk tapi bawa semua. Si Yudi ketar-ketir bang, lu tinggalin gue di sini gimana? Ya urusan lu di sini. Saya udah takut di hari itu, di penampakan Kak Putri ini. Iya. Saya mutusin buat udahan. Segitu aja sih bang. Saya balik ke Bogor. Terus kelanjutan dari sini saya dengar si Yudi ya udah keluar juga. Selang berapa hari dari saya keluar, dia ada gangguan lagi. Terus mutusin buat cabut juga. Berarti Bang Angga ini hanya 1 bulan aja nih kerja Ya, di 1 kantor bulan, ini. kurang lebih 1 bulan sih. Lalu 1 bulan ya. Karena nggak kuat dengan banyaknya gangguan-gangguan. Dia lebih gilanya lagi ini, kalau yang ibaratnya sosok perempuan yang kaya, yang matain leher sendiri sih, ya emang itu sosok mungkin ya, penunggu sebelumnya atau gimana. Tapi kalau yang gak habis pikir ini loh bang, masa ya kita ditampak, ini orang maghrib, Yang Mbak Putri ini. iya bisa gitu. Itu yang bingung nyampe sekarang, masa iya. Makanya kalau ada Yudi gitu, siapa tahu nonton, Iya. bisa jadi Bisa tahu Pak lengkap dirinya juga, nonton narasumber ya. juga di sini gitu. Iya, iya. Nah akhirnya dengan alasan yang alasan-alasan biar bisa Iya. resign lah dari kantor itu Bang. Nggak enak juga sih bang, saya dimasukin bak orang dalam gitu. Iya. Main keluar-keluar aja kan nggak sopan. Ya tapi mau gimana lagi, saya mutusin buat cabut. Banyak banget nih kejadian-kejadian horor yang Bang Angga alami beserta Bang Yudi ini nih. Iya. Memang di kantor ini OB-nya ada 2 atau lebih dari 2 OB nih? OB-nya itu 3 bang, yang satu ini kepala OB, tapi dia udah punya istri jadi dia pulang pergi gitu. Oh jadi yang menetap tidur di situ atau tinggal hanya Bang Berdua, saya Angga sama dan Yudi. Yudi aja nih? Gila ya. Itu sosok yang tadi udah diceritakan ya. Iya. Itu dari sosok yang Bang Angga lihat yang berawal dari bahan ya? Iya dari Dilihat bang. dari bahan, Iya. terus ketika lama-lama berubah menjadi sosok wanita nih. Perempuan wanita bang. Itu memang Bang Angga melihat dengan jelas nih. Jelas bang. Iya. Itu bisa digambarin Bang, maksudnya dari kejadian yang langsung Bang Angga lihat ini sosoknya ini seperti apa sih? Jadi kan posisinya saya lagi nyapu nih bang, di ruko yang Beni, lantai 1. Saya nyapu dari depan ke belakang. Saya lihat, saya nyapu ke belakang pelan. Itu saya lihat pandangan nyapu kan ke bawah bang. Iya. Itu ada kain kayak terbang-terbang gini. Saya kirain penutup dari ya namanya kita alat-alat medis ya bang. Siapa tahu ditutupin, tapi ini beda bang. Karena yang lain pakai plastik. Iya. Ini kain terbang, dan saya mulai notice buat ngeliatin. Itu sosok perempuan bang. Langsung berubah menjadi sosok perempuan. Sosok perempuan, dan saya udah fokus kayak gini, kayak nge-freezin, dia matain lehernya bang. Kayak lehernya dipatahin aja ke belakang gitu. Langsung kayak ngagetin tiba-tiba Iya. gitu ya. Gila, iya. Sama sosok yang tadi si Yudi alami ya. Iya. Yudi alami ini kan katanya dia merasa ditarik dan sempat Bang Angga ini bantu Tolong buat bantu.
ini memang ada daya tarik menarik atau gimana nih Bang? Kalau daya tarik menariknya itu ada bang, tapi kalau buat sosoknya itu nggak ada, Sosoknya memang nggak kelihatan nggak lah ya. kelihatan. Gitu ya. Tapi kalau emang tarik-tarikan gitu ada, emang dia kenceng, saya kenceng. Jadi kaki Yudi juga sebelah kanan itu ngangkat, benar-benar kayak orang ditarik gitu, Iya. Jadi main tarik-tarikan nih. tarik-tarikan. Dan memang ada rasa tarik itu sendiri Ada. gitu ya. Sama sosok yang ketika lagi di lantai 2 ya. Iya. Dan yang melihat wanita kayang nih. Kayang. Jadi kita lagi nonton TV berdua nih. Kita denger bang. Jadi kan kalau lantai 3 mau turun ke bawah, kalau tapak kena ubin, Ya jejaknya lah. jadinya kan bunyi. Dia udah notice ke situ bang, karena udah sering kan kita lihat. Itu turun, itu masuk ke dalam kamar mandi, tapi nembus tembok bang. Itu sosok perempuan kayang. Ini memang Bang Yudi dan Bang Angga ini langsung Iya. melihat sosok ini. Iya ini saya berdua. Sama Dia turun dari tangga langsung masuk. turun dari bawah tangga nih. Iya. Dia langsung masuk ke kamar mandi. Sosok ini nggak menoleh ke Enggak. Bang Angga nih. Enggak. Menghiraukan aja gitu ya. Iya. Kayak cuek aja udah dia kayak masuk, kita nge-freeze juga. Kita kayak nggak Iya. percaya aja dia jalan. Apaan? Kayak gitu aja kita. Iya. Sama terakhir yang ini nih, yang terakhir kalinya nih, sosok yang menyerupai Mbak Putri ya. Kak Putri. Itu ketika balik memang nggak inget nih kalau Kak Putri itu memang nggak masuk kerja atau libur kah atau gimana nih? Setahu kita sih dia ngambil cuti bang buat nikah. Setaunya Bang Iya, Angga. jadi saya juga sama dia kurang akrab kan. Iya. Saya baru masuk berapa hari, dia udah ngambil cuti nih. Otomatis kita kurang interaksi tuh bang. Iya. Dia pergi, tiba-tiba itu saya dapat kabar di 3 minggu. Iya. Jadi di hari Senin itu ya adalah Bang Ridwan sama Bang Tio tuh ngobrol. Ternyata Kak Putri yang saya lihat 2 hari kemarin tuh di Sabtu Minggu, yang habis maghrib itu maghrib itu udah mengalami kecelakaan dan meninggal. Itu sosoknya seperti apa nih Bang? Atau emang dia pucat atau emang biasa aja nih layaknya manusia pada umumnya? Lebih agak kepucat sih bang, kalau badan muka ya biasa aja, cuma emang rada-rada pucat gitu, warna kulitnya udah agak beda gitu dari manusia normal. Cuma kita nggak menghiraukan. Bang Angga nggak curiga nih kalau Nggak ini bukan curiga. manusia gitu ya? Iya, Justru emang notisnya lebih takut Yang- sama yang di atas iya. gitu ya, yang wanita kayang itu ya. itu malah lebih serem sih bang. Jadi kalau yang ini kurang, tiba-tiba Iya. lebih shock aja sih. Kalau Kak Putri ini saya lebih shock aja gitu. Karena baru mendengar kabarnya setelah itu ya, Iya. kejadian itu ya. Memang sosok Kak Putri ini juga nggak sama sekali melontarkan ucapan gitu. Dia nggak ngomong sama sekali bang. Cuma terakhir dia nganggukin gini aja. Kayak kita, Kak tinggal dulu ya, kita ke atas buat mandi. Dia kayak gini doang, udah interaksi komunikasi itu nggak ada. Bang. Buat merinding-merinding nggak? Enggak, Rasain banget. enggak. Karena kita Biasa berapa aja. detik doang gitu obrolan. Ya pikiran kita sama Yudi ya mungkin dia mau ngambil dokumen yang belum dia inilah, karena dia mungkin orang penting juga, manajer atau marketing, saya kurang paham. Itu doang sih bang. Ada yang ketinggalan dokumen, Tahu nih history kantor ini tadinya Iya. seperti apa belum tahu nih. belum tahu. Paling hanya tahu dari security aja ya. Ya security. Kalau security yang saya ngobrol sama Pak Adi tuh, Pak Dika, emang dia bukan sering ya, pernah melihat sosok jadi kayak merayap gitu bang. Ya kayak wanita, mungkin wanita ini nih. Ya, mungkin dia merayap, jadi dari satu ruko ke ruko lain tuh merayap di luar jendela gitu. Ya, Itu yang sering lihat sih katanya Pak Adi. dan akhirnya emang nggak kuat nih ya, Bang Angga. Mental, Akhirnya resign lah. desain Bang. 1 bulan kurang lebih lah ya, Kurang lebih 1 bulan. Dan akhirnya Bang Yuri juga ngikut juga nih, karena emang ada temennya lagi kan, maksudnya. Nyusulin. Beberapa hari sih dia baru nyusulin gitu. Iya, dan bagusnya memang diizinkan lah, meskipun dengan alasan yang yang enggak ya Patut nggak masuk di- akal. yang nggak patut dicontoh juga Iya, sih. sekali lagi terima kasih banyak Iya. Bang Angga udah berkenan nih berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Sukses terus buat karirnya Bang, dan Sip. sehat-sehat, salam buat keluarga di rumah. Iya. Ya sekian kisah pengalaman horor yang tadi udah kalian dengar sendiri nih, dari awal sampai akhir gimana kejadian-kejadian horor yang dialami sama Bang Angga dan temannya ini Bang Yudi, sehingga Bang Angga ini nggak kuat nih sampai memutuskan untuk resign lah dari tempat bekerjanya itu. Dan lagi-lagi sebelum gue akhiri video ini, gue mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Angga kali ini.
Yaudah, gue rasa cukup. Gue Aris Dimensi Mistik dan Bang Angga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Angga, terima kasih banyak.